kepala dan kita berdoa. Allah yang kekal, Allah yang mulia, Allah yang kami kenal dan kami panggil dalam nama Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Pagi hari ini Tuhan, kami datang berkumpul, bukan satu kebetulan, tapi oleh dorongan Roh Kudus Tuhan dalam hati kami. Dan pada saat ini kami ingin menyatukan hati pikiran kami, mempelajari, merenungkan firman-Mu Tuhan. Untuk itu biarlah Engkau pulihkan kami dari segala kenajisan, dari segala kekotoran kehidupan dosa kami, dan layakkan kami untuk menerima hal yang kudus dan mulia dari tahta-Mu. Hamba-Mu yang Engkau pakai sebagai alat-Mu, biarlah Engkau bungkus dan sembunyikan hamba di balik bayang salib Tuhan. Hanya kemuliaan Yesus saja yang ditinggikan di tengah anak-anak Tuhan, umat Tuhan saat ini. Dan biarlah segala kesombongan dan cinta diri dari kami manusia, Engkau hempaskan pada debu yang tidak ada arti, karena Engkaulah yang patut ditinggikan, dimuliakan, ya Yesus kami. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, untuk waktu ini kami ingin gunakan bersama Engkau. Terpujilah Engkau, Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Amin. Baik, saya ingin ucapkan shalom, kita semua damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, dan satu sukacita saya boleh bersama-sama di sini dengan ada juga Ibu Dian Tobing ya. Shalom, shalom Ibu Dian yang sudah menghubungi saya, dan terima kasih untuk Lai Edward ya sudah juga menyambut tadi. Kami semua di sini oleh karena berkat Tuhan dan saya bersuka cita boleh bersama-sama dengan saudara-saudara seiman di sini ya dalam Yesus Kristus. Dan pada saat ini izinkan saya untuk boleh menjadi saluran berkat Tuhan di pagi hari ini, dan saya ingin membagi kepada kita semua satu perenungan firman Tuhan yang saya ambil judul iman dan doa. Karena tema yang sudah diberikan pada saya adalah mengenai doa. Mengenai doa. Baik, iman dan doa. Tapi sebelum itu, saya ingin kita perhatikan untuk kata iman di dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 1. Saudara punya Alkitab bahasa Indonesia, saya minta maaf kalau saya gunakan King James Version juga di sini, karena saya ingin menarik terminologinya. Yang saya percaya di sini, saya lihat banyak pendeta-pendeta, jadi sudah tidak menjadi hal yang luar biasa ya untuk menggunakan bahasa atau terminologi bahasa Alkitab itu sendiri. Nah, untuk kata iman, kalau di bahasa Indonesia hanya bilang iman. Dan pada umumnya kalau kita lihat, kata ini muncul dengan arti percaya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, katanya faith, bukan trust. Jadi kalau trust percaya, tapi faith itu lebih daripada percaya. Seperti kita meyakini sesuatu dan kita menempatkan atau rely on, atau kita langsung mempercayakan segala sesuatu itu. Jadi lebih dari percaya kepada sesuatu. Kalau dalam bahasa Yunaninya dia gunakan kata pistis, saya perhatikan di sana ada kata kunci yang muncul yang saya boleh ambil itu dengan relation atau relating to God, ya. Jadi ada kata hubungan di situ, atau ya berhubungan kita dengan Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar kita percaya,
Karena Yakobus pasal 1 juga ungkapkan bahwa setan juga percaya Tuhan. Tapi ingat, dia tidak punya iman kepada Tuhan. Jadi untuk kata iman itu sendiri, bukan kita sekedar percaya, karena kalau percaya itu, setan juga lakukan hal yang sama. Tapi kita relate. Jadi kita mencoba untuk mengerti atau memahami Tuhan. Itu maksud iman itu. Makanya waktu Yesus katakan dalam kitab Lukas, adakah iman di bumi? Sebenarnya dia sementara ungkapkan bahwa sebenarnya manusia itu, kita itu banyak mengakui Yesus. Ya kan? Matius 7 ayat 21-23 malah dia bilang, banyak orang memanggilku Tuhan, Tuhan, tapi mereka tidak. Dia katakan, hanya engkau pembuat kejahatan. Karena masalahnya, iman ini dia tidak temukan. Hubungan yang intim ini dia tidak temukan. Itu masalahnya. Dia mengakui dia Kristen, dia melakukan kewajiban-kewajibannya sebagai orang beragama, dalam tanda kutip juga Kristen, tetapi di dalam hubungan dengan Tuhan, atau bagaimana dia memahami Tuhan, itu tidak ada sama dia. Bukan sedikit para teolog malah. Saya kaget, dosen saya dulu dia bilang, waktu mereka pergi ke Timur Tengah mengadakan penelitian untuk penggalian, dia bilang, saya kaget. Partner saya, orang Amerika, seorang teolog, tetapi ternyata mereka ateis. Teolog tapi tak ateis. Malah yang lebih buruk lagi, LGBT. Jadi umat Tuhan, Alkitab bukan hanya sekedar percaya atau sekedar dipelajari, tetapi Alkitab atau firman Tuhan itu kita membaca, kita pelajari hanya untuk memahami Allah. Itu pembentukan iman. Memahami Tuhan. Nah, kalau kita sudah dapat inti atau arti kata dari faith, kita akan mengerti dengan apa itu doa. Karena bukan sedikit orang, saudara mungkin mengalaminya, melihatnya, yang saya sering kali katakan, mereka ini berdoa tetapi memanipulasi iman. Memanipulasi iman. Seolah-olah dengan kata iman itu, yang mereka katakan itu satu keyakinan, mereka bisa atur-atur Tuhan. Seolah-olah dengan iman dia bisa atur itu Tuhan. Tuhan, buat ini ya, buat itu ya, buat begini ya, buat begitu ya. Siapa kita yang hanya terbatas sampai mungkin 100 tahun, sementara Allah itu kekal. Pikirannya itu kekal dan kita atur dia. Ini nggak masuk akal bagi saya. Makanya ungkapan faith ini, iman ini, dijelaskan dengan terang kepada kita untuk mengetahui bahwa kita perlu memahami Allah. Bukan kita meminta Allah mencoba memahami perasaan saya. Tidak perlu. Karena dia sudah mengenal kita dari masa kecil, belum lahir dia sudah tahu. Dia sudah paham genetik kita. Tapi pertanyaan, apakah kita memahami dia? Apakah kita memahami dia? Saya ambil satu kisah Yesus. Di dalam kitab Matius pasal 4 ayat 1, ini waktu peristiwa Yesus dicobai setan. Dimulai dari ayat 1 dari Matius pasal 4, maka Yesus dibawa roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Saya melihat cara penulisan Matius, dia paraphrase bahasanya. Tapi Markus, dia buat satu detail, keterangan, sehubungan dengan peristiwa ini. Dia tulis begini, di ayat 12 mulai. Segera sesudah itu, roh memimpin dia ke padang gurun. Jadi sesudah baptisan, kalau Matius katakan, roh membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Saya waktu baca kalimat ini, saya pikir, jahat sekali Roh Kudus ini. Masa dia bawa Yesus untuk dicobai? Padahal Yesus sendiri ajarkan, tolong supaya di dalam doa kan, doa Tuhan Yesus, jangan membawa kami ke dalam apa? Pencobaan. Kok ini ceritanya berbeda? Tapi baru saya paham, sinoptik ini. Matius ini dia menjelaskan, dia
tulisannya itu dia paraphrase satu kalimat karena bagi dia mungkin ini tidak terlalu penting. Tapi Markus dia lihat detailnya. Dia katakan, jadi sesudah baptisan itu, Roh memimpin Yesus ke padang gurun. Baru itu dia tambahkan, di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Jadi bukan Roh memimpin dia untuk dicobai iblis, tapi Roh memimpin dia hanya untuk ke padang gurun, dan di sana dia dicobai iblis. Jadi iblis datang mencobai Yesus. Yang jadi pertanyaan, apa yang Yesus lakukan di padang gurun? Kan itu pertanyaan. Kita harus mengerti. Ketika dia akan memulaikan misi pekerjaan itu, makanya dia disebut Mesias yang diurapi kan? Dan pengurapan itu lewat baptisan. Waktu dia dibaptis, Roh Kudus turun. Dan Allah menyertai, meneguhkan misinya ini. Dan awal dari misi itu, informasi Alkitab, dia pergi ke padang gurun. Dan di sana, tidak dicatat apa yang dilakukan. Tetapi sedikit spotlight atau kalau saya sebutkan itu kayak spotlight ya. Jadi itu seperti ada satu gambaran yang mirip dengan peristiwa Musa. Saudara tahu Musa 40 hari juga tidak makan, tidak minum di atas gunung Sinai. Saudara tahu apa yang dia lakukan di sana? Dia berhubungan dengan Tuhan seperti meeting mereka untuk merancangkan Ka'bah dan sistemnya. Itu rancangan penyelamatan. Kan orang Israel, Ka'bah itu jadi sentral penyelamatan mereka. Penghapusan dosa terjadi di situ, apalagi pokoknya pendamaian terjadi di situ. Jadi Tuhan mendiskusikan dengan Musa selama 40 hari di atas gunung. Jadi saya bisa bayangkan, walaupun tidak dicatat secara jelas apa yang dilakukan Yesus, karena tidak mungkin Yesus hanya muter-muter di padang gurun, kayak nongkrong gitu, nggak tahu bikin apa. Tapi kemungkinan besar dia di sana dia memiliki hubungan intim dengan Bapaknya, mempersiapkan dirinya untuk menghadapi misi yang sudah diberikan kepada dia. Misi apa itu? Misi penyelamatan. Tidak main-main. Yesus sebagai manusia, dia harus berjuang untuk menghadapi misi itu. Dan di sana hubungan itu dijalin. Saya bisa katakan, disinilah dia membentuk apa yang disebut dengan iman. Relation. Dia letakkan segala pengharapannya, dia letakkan segala kuasanya, walaupun dia bagian dari kealahan. Dia letakkan semua itu. Makanya jangan heran kalau selalu kitab Yohanes jelaskan, Yesus selalu katakan, kehendak Bapa, kehendak Bapa, kehendak Bapa. Dan itu yang menjadi perkara kan, bagi saudara-saudara kita mayoritas. Ini bukan Tuhan ini. Lihat dia. Semua kehendak Bapa. Dan itu kaum-kaum Jehovah juga kan, ungkapkan itu. Dia bukan Tuhan. Dia karena ada Bapaknya. So, mereka tidak melihat konteks di dalam misi Kristus ini. Dia letakkan rely on semua. Dan itu menjadi gambaran, menjadi contoh bagi kita. Sebagai umatnya yang percaya. Untuk menjadi seperti dia. Kita letakkan semuanya kepada Tuhan. Dan selesai itu, setelah berpuasa 40 hari, 40 malam, laparlah Yesus. Sudah selesai misi dia punya pembentukan iman di situ. Dia punya apa ya? Penyerahan penuh. Hubungannya yang intim dengan Tuhan dia letakkan. Sesudah itu 40 malam dia lakukan, datang pencoba itu. Dan dia katakan, jika engkau anak Allah. Jika engkau anak Allah. Kenapa? Waktu di kolam baptis di sungai Yordan, setan sendiri mendengar suara Bapa. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya ku berkenan. Sekarang bahasa yang sama dia ungkapkan kepada Yesus sesudah 40 hari. Dan dia katakan, jika engkau anak Allah.
Dia ingin bangkitkan keraguan. Dan ini cara setan, umat Tuhan. Seringkali kita berdoa, setan suka bangkitkan keraguan. Betul? Dan itu kerjanya setan. Makanya kita jangan membawa misi setan dalam kehidupan. Meragukan iman orang. Dia lagi yakin. Satu kali ada seorang ibu, dia bersaksi sama saya. Dia bilang begini, pendeta, ketepatan minta maaf, saya sering melayani juga, bukan hanya dengan gereja saya, karena uh, saya sedang bergaul juga dengan saudara-saudara seiman, denominasi-denominasi yang lain. Ada Presbyterian, ada GBI, semua yang masih dalam Yesus. Saya sangat dekat dengan orang-orang ini. Dan seorang ibu datang. Saya tidak pernah menanyakan dari denominasi apa, karena saya mencoba menghindari itu, saudara. Karena saya pikir yang penting dia Yesus, kita sama-sama dengan Yesus dulu ya. Dan saya katakan, dia berbicara dengan saya mendengar Tuhan menyuruh saya, dia katakan. Menyuruh saya untuk berkhotbah. Menyuruh saya, jadi dia seolah-olah punya hubungan intim dengan Tuhan. Saya mencoba untuk menghindari, walaupun saya berpikir, apakah itu betul datang dari Tuhan atau tidak. Tetapi saya tidak mau membuat satu keraguan dengan dia. Saya mencoba untuk lebih memastikan apa yang dia saksikan dengan Tuhan. Makanya saya katakan, Bu, kalau memang itu suara Tuhan, Ibu harus lebih banyak berdoa, lebih banyak baca Alkitab, firman Tuhan, renungkan itu. Dia seperti diam sama saya, sudah. Dan saya baru dapati ternyata dia kurang untuk melakukan hal itu. Jadi saya takut ini jangan-jangan hanya khayalan doang. Tetapi walaupun hal demikian, kita diajak jangan menimbulkan keraguan kepada orang yang sudah mengakui dia punya hubungan dengan Tuhan. Setan dalam hal ini dia mencoba untuk meragukan Yesus sebagai anak Allah. Karena Yesus sendiri, setan sendiri mendengar Bapa dari sorga menyatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dan Yesus, dia membalas bahasanya. Bahasa setan ini. Bukan hanya masalah roti. Dia katakan, ini bukan masalah roti, tapi masalah firman. Jadi umat Tuhan, di dalam doa pun Yesus ajarkan di dalam konteks ini. Kita perlu berdoa sesuaikan dengan pengetahuan kita kepada Tuhan. Banyak orang berdoa hanya hafal doa. Banyak orang berdoa hanya kebiasaan. Tapi apakah dia berdoa berdasarkan dia mengenal Allahnya? Ini hampir-hampir tidak ada. Malah ada orang berdoa karena dia kebiasaan, kalimat itu muncul terus. Saya ajarkan kepada umat. Jangan kita berdoa seolah-olah kita seperti baca mantra. Setiap saat kita berdoa, ucapan itu, kalimat itu yang muncul terus. Pastikan doa yang kita ucapkan berdasarkan pengetahuan kita mengenai Yesus yang kita sembah. Makanya coba lihat di dalam kitab Yohanes. Mari buka dengan saya. Yohanes pasal 15. Yohanes pasal 15. Dia jelas sekali dia ungkapkan di sana. Sehubungan dengan jawaban doa. Yohanes 15 ayat 7. Coba perhatikan. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa yang kamu kehendaki, maka akan diberikan kepadamu. Minta itu berdasarkan firman yang kita mengerti. Berdasarkan pengetahuan kita mengenai karakter Allah kita. Tidak mungkin kita tahu Allah kita itu pengasih dan kita minta untuk membalas dendam. Tuhan balaskan dendam saya kepada, mungkin minta maaf, Pak Ismail ya. Tolong balaskan dendam. Kan nggak mungkin itu. Makanya kata-kata di dalam doa itu pun harus selaras dengan pengetahuan kita mengenai Tuhan itu. Nah, masalahnya kalau kita kurang belajar mengetahui dan mengenal karakter Allah itu, kita pun dalam doa kita akan serba salah. Saya lihat, iman itu nggak terbentuk. Sementara iman dan doa itu satu hal yang tidak dapat dipisahkan.
Yesus aja mengajarkan untuk biarlah kehendakmu yang jadi. Nah, sekarang orang ini berdoa harus terjadi ini, harus terjadi seperti itu. Dan seolah-olah dia ngatur-ngatur Tuhan. Hei, siapa kita? Ngatur-ngatur dia. Makanya kalau kita memahami Allah, doa kita akan selaras dengan pemahaman itu. Kita nggak akan asal ceplos aja ngomong kepada Tuhan di dalam doa. Tidak akan. Kita akan berbicara dengan akal yang sehat. Kata-kata kita akan keluar dari lubuk hati dalam pengertian yang benar. Banyak orang berdoa, saudara, seperti berpuisi sama Tuhan. Saudara, doa macam apa ini dia bersajak dengan Tuhan? Apakah kita berdoa membuka hati kita kepada Tuhan berdasarkan pengenalan kita kepada Tuhan, atau kita bersajak dengan Tuhan? Supaya kelihatan indah-indah bahasa-bahasa doa kita. Dan orang mengatakan, wah, supaya waktu kedengaran bahasa itu indah, bagus-bagus yang dia keluarkan. Dan orang bilang, amin, amin. Dan saudara lebih orang Manado bilang lebih makan puji. Seolah-olah dia lebih dibangga-banggakan karena doanya hebat. Apalagi kalau doanya itu terjawab, wah, lebih sombong lagi dia. Seolah-olah dia sudah dari sorga turun ke bumi dan dia yang sudah atur-atur Tuhan. Dia jadi bosnya Tuhan. Umat Tuhan. Dalam hal ini kita perlu bertobat. Sebenarnya kita seringkali menjelekkan, merendahkan Tuhan hanya di dalam cara kita berdoa. Yesus katakan di sana, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Dalam bahasa Yunani digunakan kata zao. Itu kata hidup itu vital power atau enjoy real life. Jadi dengan kata lain, Yesus juga di dalam konteks ini, walaupun dia menjawab itu kepada setan, tetapi ini menjadi pelajaran yang baik bagi saya. Saya melihat dari sisi yang lain. Cara Yesus menjelaskan ini. Bahwa untuk hidup itu, kita harus betul-betul enjoy. Makanya manusia itu diciptakan untuk kebahagiaan. Dan manusia itu diciptakan karena kebahagiaan Tuhan. Makanya jangan heran Matius pasal 5, khotbah Yesus itu masalah kebahagiaan. Karena tujuan Allah bagi kita supaya kita berbahagia. Nah, kita berdoa kepada Tuhan, kalau kita menangis karena terharu, itu karena kebahagiaan yang tinggi. Tapi jangan karena kita berdoa dengan kesedihan. Tuhan tidak suka kesedihan. Makanya orang yang sedih sebenarnya membuat Tuhan sakit hati. Makanya kenapa Tuhan, Rasul Paulus dalam inspirasi Roh Kudus pun dia katakan, bersukacitalah kamu. Di dalam doa harus ada ucapan syukur. Ucapan syukur itu menyangkut hati yang bersukacita. Menyangkut hidup. Kalau engkau katakan engkau hidup, karena hidupmu adalah milik Tuhan. Hidupmu itu datang dari Yesus yang sumber hidup. Hidup itu di dalam bahasa Yunani menggunakan kata zao, itu adalah hidup yang dinikmati, enjoy. Bukan kesedihan, bukan persungutan. Makanya dalam doa kalau ada persungutan, hati-hati. Setan bisa menjawab itu. Bukan Tuhan lagi. Doa yang benar itu datang dari ucapan syukur, dari sukacita, karena menghargai hidup yang diberikan Tuhan kepada kita. Bukan persungutan. Tuhan, saya tidak punya uang, Tuhan. Tuhan, tolong kasih saya uang, mau bayar kredit ini, Tuhan. Ya, kita yang nggak tahu atur uang, kok Tuhan yang jadi beban. Sudah lihat? Seringkali kita buat kesalahan, tapi kita limpahkan kesalahan itu kepada Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu penyihir, sulap-sulap untuk membebaskan kita dari kesalahan itu. Tapi kita buat kesalahan terus. Sudah lihat ini? Di lawan waktu yang sama dia katakan dia pengikut Kristus. Memalukan. Di mana doa dan iman itu yang kita pelajari selama ini dalam kekristenan? Makanya Tuhan menjawab kepada setan ketika setan katakan, supaya dia membuangkan dirinya, melemparkan dirinya dari gembungan bait Allah. Setan katakan, jatuhkanlah dirimu dari bait ini. Dan apa Tuhan katakan? Jangan engkau cobai Tuhan Allahmu. Ini prinsip dalam doa. Kalau kita berdoa, jangan kita coba-coba mencobai Tuhan.
Contoh, sudah tahu itu salah, tapi seolah-olah dengan iman, saya percaya, saya akan lewati. Padahal belum tentu Tuhan akan ada di situ. Satu kali, saudara, ada seorang pendeta. Seorang pendeta itu di Sangir. Dan saudara, di Pulau Sangir itu kalau di Manado, ada di satu kepulauan Sangir. Saya pernah menginjil ke sana. Dan ada orang ketua majelis di sana, dia ceritakan sama saya, seorang pendeta satu kali berhadapan dengan seorang dukun. Seorang dukun ini dia ambil kain merah, dia ikat di pohon pisang. Dan dia bilang sama pendeta ini, pendeta, kalau kamu bisa berdoa dan tebang pohon ini rubuh, saya akan jadi Kristen. Dia tantang pendeta ini. Dan saudara, apa yang terjadi? Pendeta tebang pohon pisang ini. Tidak rubuh. Tidak ketebang. Pakai parang, tidak ketebang. Tidak rubuh pisangnya. Pohon pisang. Dan akhirnya dukun ini mempermalukan pendeta ini. Dia permalukan pendeta ini. Dan itu menjadi cerita di kampung ini. Dan seorang ketua majelis, dia ceritakan kepada saya. Dan dia bilang, bagaimana pendapat pendeta? Saya bilang, ya iya. Masuk akal. Karena kenapa? Dia mencobai Tuhan. Ngapain kasih jawaban kepada orang yang tidak pernah mencintai Tuhan? Tuhan sendiri katakan, jangan berikan mutiara pada babi. Ini penyembah berhala, penyembah setan yang sebenarnya tidak ada niat dia cari Tuhan. Dan dia ingin mencobai dengan cara ini. Yesus saja waktu dicobai, Yesus nggak mau tunjukin kepada setan. Ngapain tunjukin sama mereka? Jangan kita mencobai Tuhan. Kita sudah tahu itu satu kesalahan. Tapi seolah-olah kita sembunyikan diri dengan kata iman. Tapi sebenarnya imannya ini bukan iman. Karena pengertian iman pada umumnya, mereka hanya sekedar menyatakan iman itu percaya. Padahal iman itu dijalin melalui hubungan yang intim dan dia memahami Tuhannya. Bukan dia mengajak Tuhan pahami dia. Ini filsafat berpikir. Kalau kita meminta Tuhan memahami kita, sebenarnya nggak perlu tanya. Dia sudah pahami kita dari kecil. Dari kandungan dia sudah pahami kita. Tapi karena kita salah mengerti, makanya seringkali doa kita tidak dijawab. Paling sering. Dan itu pengalaman pendeta tadi yang saya ceritakan. Di dalam cobaan yang ketiga, setan meminta untuk penyembahan. Dia katakan, semua akan kuberikan padamu Tuhan, Yesus. Kalau kamu menyembah saya. Kata menyembah di sana. Proskuneo, saya baru mengerti lebih dalam dia punya makna ini. Itu penyembahan itu bukan hanya sekedar menyembah yang kita lakukan. Tetapi di dalam ekspresinya, itu seperti mencium tangannya, ya kan? Kiss the hand, token of reverence, ya. Atau kalau di dalam budaya orang Persia, mereka bertekuk lutut di tanah dan mereka setarakan diri mereka dengan tanah untuk menyatakan ekspresi mereka betapa rendahnya mereka. Itu penyembahan. Nah, penyembahan ini yang dia minta dari Yesus. Umat Tuhan yang saya cintai. Kalau kita datang sama Tuhan, makanya Yesus jawab sama setan itu. Hanya iblis, sebab kalau masalah sembah itu hanya untuk Tuhan, bukan untuk kamu. Nah, kata penyembahan ini sebenarnya kalau kita datang berdoa, kita betul-betul merendahkan diri, mengosongkan diri, menyatakan bahwa I am nothing. Saya tidak ada apa-apa. Saya tidak punya pengetahuan Tuhan. Saya pasrah Tuhan. Saya tidak ada apa-apa. Ketika orang sakit, dia perlu berdoa. Tuhan, saya sudah tidak ada akal lagi. Sakit saya ini terserah. Mau hidup atau mati. Tapi Tuhan tolong bersama dengan saya. Itu yang disebut dengan menyembah. Dengan kata lain, dia tidak lepas dari kata surrender. Penyerahan penuh. Mengosongkan hati pikiran tanpa pemahaman apapun, di mana pemahaman kita hanya diletakkan kepada Tuhan saja.
Whatever you gonna do, apa saja engkau akan lakukan, lakukanlah bagi saya. Itu doa dan iman bekerja. Tidak hanya satu sisi iman saja yang kita sebut percaya, atau satu sisi dengan doa tanpa pengertian. Tapi di mana doa dan iman yang harus disatukan di dalam pengertian penyerahan kepada Tuhan. Dan yang terakhir dia katakan, semua kerajaan dunia akan kuberikan. Iya kan? Semua pas, kolek, secara umum dia tawarkan kepada Yesus. Tapi Yesus katakan, enyah kamu iblis. Dan iblis meninggalkan dia. Dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Umat Tuhan, berkat ini akan menjadi bagian bagi orang-orang yang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, di dalam doa dan iman yang sesungguhnya. Ketika kita berdoa dan memuliakan Tuhan dengan cara yang tepat, dengan pengertian yang tepat, saudara akan lihat bagaimana malaikat-malaikat Tuhan akan berada di samping kanan kiri, melayani sebagai anak-anak Allah yang dikasihi. Dan biarlah doa kita pada pagi hari ini menjadi memiliki kuasa yang lebih besar dengan pengertian yang benar di dalam doa dan iman itu sendiri yang kita bentuk bersama dengan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Doa dulu, Pak. Oh, ya. Minta maaf. Kita sekali lagi kita berdoa. Ya Yesus Allah kami, terima kasih Tuhan untuk pagi ini, waktu yang indah ini. Kami telah mempelajari mengenai doa dan iman dari pengalaman Tuhan sendiri. Ketika Tuhan dicobai oleh setan. Kami boleh mampu melihat sisi yang lain dari setiap ungkapan Tuhan. Dan itu boleh menjadi kekuatan kami di dalam pertumbuhan iman kami, pertumbuhan doa kami, untuk lebih memahami Engkau. Ya Yesus Allah kami, meteraikanlah pelajaran ini dalam hati pikiran kami. Jadikanlah kami anak-anak Tuhan yang penuh dengan penyerahan, yang suka berdoa, dan suka bertumbuh di dalam Tuhan, di dalam pengenalan akan Tuhan. Pakailah kami sebagaimana kami ada, dan biarlah segala kemuliaan, hormat, pujian hanya bagi Engkau, Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. Amin. Ya, terima kasih kepada Pastor James Timorang yang telah menyampaikan tentang iman doa harus beriringan dan harus bersinergi, saling ada